Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami berlima akan sedikit menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang data scraping. Kami di sini berlima beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Isari Saputra, lalu ada Dimas Fajar Nugroho, ada Mas Wisnu Dwi Handono, ada Muhammad Mufti, dan terakhir yaitu Romansa Yudhistira. Oke, baiklah di sini pertama akan dijelaskan tentang data scraping oleh Mas Dimas. Boleh, silakan. Terima kasih kepada Mas Ihsan. Saya akan menjelaskan tentang data scraping. Data scraping atau yang juga sering disebut data extraction merupakan teknik atau metode optimisasi yang memungkinkan seseorang untuk mengekstrak data dari sebuah website, database, aplikasi enterprise, atau sistem legasi yang kemudian dapat menyimpannya ke dalam sebuah file dengan format tabular atau spreadsheet. Metode mengotomisasi proses copy paste secara manual yang dimana proses ini memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Next. Umumnya, data scraping digunakan untuk beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan data seperti research untuk konten website, keperluan bisnis, dan komparasi harga, atau melakukan riset pasar pada sumber data publik. Kebanyakan data pada website merupakan data tidak terstruktur dalam format HTML yang kemudian diubah menjadi data dengan format terstruktur ke dalam spreadsheet atau database Anda sehingga dapat dimanipulasi. Sedangkan ada banyak cara yang digunakan dalam melakukan data scraping untuk memperoleh data dari sebuah website seperti layanan online, API tertentu, atau bahkan perusahaan yang memiliki kode untuk melakukan data scraping dari awal. Cara terbaik yang bisa Anda coba adalah dengan memanfaatkan API atau Application Programming Interface yang dimiliki beberapa website besar seperti Google, Twitter, Facebook, sehingga memungkinkan Anda mengakses data mereka dengan format data terstruktur. Namun cara ini tidak berfungsi pada website lain yang tidak memiliki API atau yang tidak mengizinkan Anda untuk mengakses data dalam bentuk format terstruktur. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Mas Muhammad Mufti. Silakan. Oke, terima kasih Mas Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik data scraping ya. Nah, di teknik yang pertama itu ada menyalin data manual ya. Cara ini merupakan cara paling sederhana dalam web scraping adalah dengan menyalin data laman secara manual. Kamu perlu mengambil dan menyimpan informasi yang diperlukan satu persatu. Teknik ini dapat membutuhkan waktu yang lebih lama. Metode ini dirasa efektif dari segi pencarian data, tidak seperti tool atau bot. Kamu sudah tahu persis informasi yang ingin disalin dari suatu laman hasil web scraping. Ini menjadi sangat akurat. Teknik ini disarankan apabila jumlah website atau blog yang ingin Anda saring itu terbatas. Oke, untuk teknik yang kedua itu menggunakan regular expression. Regular expression sendiri merupakan baris kode yang digunakan dalam algoritma pencarian untuk menemukan data spesifik dari sebuah file. Dalam konteks ini, file yang dimaksud adalah file yang dapat digunakan untuk menunjang sebuah website. Oke, kelebihan menggunakan metode web scraping ini adalah konsistensi sintak dalam berbagai bahasa pemrograman gitu. Bisa dibilang teknik ini sangat fleksibel. Kamu juga bisa menggunakan ini untuk melihat apakah websitemu aman dari scraping. Ditambah, regular expression dapat digunakan untuk mencari data berdasarkan jenisnya. Untuk teknik yang ketiga yaitu ada parsing HTML. Biasanya teknik ini dilakukan melalui JavaScript serta menargetkan halaman HTML linear dan bercabang. Metode ini lebih efisien dalam mengidentifikasi skrip HTML dari website yang kemudian digunakan untuk mengekstraksi teks, tautan, maupun data.
Melalui teknik ini kamu bisa melakukan web scraping tidak hanya pada halaman website yang bersifat statis, tetapi juga dinamis. Selain itu, metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan cukup untuk mendapatkan data dalam jumlah yang besar. Parsing HTML ini dapat dicegah dengan proteksi website. Kamu juga harus berhati-hati karena bisa diblokir oleh suatu situs apabila terlalu sering melakukan teknik ini. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Romansa Yuda. Silakan. Yang keempat, parsing DOM. DOM adalah singkatan dari dokumen objek model yang merupakan representasi struktur sebuah halaman website yang ditulis dengan XML dan HTML. Ketika melakukan parsing HTML, DOM dari halaman yang ingin diekstrak dimuat terlebih dahulu. Ini dapat digunakan apabila kamu ingin mengetahui cara kerja internal halaman web. Sehingga analisa DOM bisa dijadikan alternatif untuk melakukan web scraping terhadap halaman situs dinamis jika parsing HTML tidak berhasil. Metode ini juga dapat dibantu menggunakan regular expression. Yang kelima, menggunakan expand. Expand adalah bahasa query yang digunakan untuk memilih node dari struktur file XML dan HTML. Implementasinya tidak jauh berbeda dengan analisa DOM, dengan tujuan mencari data dari struktur file penunjang halaman. Expand bisa juga digunakan untuk menavigasi struktur dokumen dari dokumen XML yang berbentuk tree struktur serta memilih nodes dari berbagai parameter. Teknik ini bisa menjadi alternatif kalau kamu merasa analisa DOM kurang efektif. Yang keenam, menggunakan Google Sheet. Google Sheet merupakan aplikasi milik Google yang digunakan untuk membuat spreadsheet. Tapi selain digunakan untuk olah data, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan web scraping. Selain Google Sheet, kamu juga memerlukan browser yang memiliki fitur Inspect Element. Setelah itu, kamu juga mengcopy expression expand dari elemen halaman website yang datanya ingin kamu salin ke dalam command import XML yang ada di Google Sheet. Yang tujuh, menggunakan text pattern matching. Teknik yang terakhir adalah text pattern matching. Teknik ini menggunakan unique grep command dan bahasa program seperti Python dengan mencocokkan ekspresi reguler. Oke, untuk presentasi selanjutnya saya persilakan untuk Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Nah, di sini di kelompok kami menggunakan Jupyter Notebook. Nah, Anda harus mulai dengan mengimpor modul yang diperlukan, yaitu Pandas SPD, impor NumPy SNP, impor Matplotlib, serta impor Sibun SNS. Jika Anda belum menginstal Jupyter Notebook, saya sarankan menginstal menggunakan distribusi Anaconda Python yang tersedia di internet. Nah, untuk menampilkan plot yang mudah, pastikan untuk menyertakan baris persen matplotlib sebaris seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Setelah itu, untuk melakukan pengikisan web, Anda juga harus mengimpor pustaka yang ditunjukkan di bawah ini. Modul your lab request import your loopen dan from BS4 import Beautiful Shop. Nah, di situ adalah BS4 singkatan dari Beautiful Shop versi 4. Setelah mengimpor modul yang diperlukan, Anda harus menentukan URL yang berisi kumpulan data dan meneruskan ke URL open untuk mendapatkan HTML halaman. Di sini kelompok kami menggunakan URL Amicom. Setelah mendapatkan HTML, halaman hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah membuat objek Beautiful Shop dari HTML. Ini dilakukan dengan penulisan HTML ke fungsi Beautiful Shop. Pakai Beautiful Shop digunakan untuk mengurai HTML, yaitu mengambil teks HTML mentah dan memecahkan menjadi objek Python. Nah, argumen kedua,
LXML adalah parsel HTML yang detailnya tidak perlu Anda khawatirkan saat ini. Objek sub memungkinkan Anda untuk mengekstrak informasi menarik tentang situs web yang Anda gunakan, seperti mendapatkan judul halaman seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Title, sub, print title. Nah, di situ detailnya Universitas Amikom Jakarta. Selanjutnya, Anda juga dapat mendapatkan teks halaman web dan dengan cepat mencetak untuk memeriksa apakah itu yang Anda harapkan dengan perintah tag sama dengan shop get_tag. Nah, setelah itu Anda dapat menggunakan metode sub_final untuk mengekstrak tag HTML yang berguna dalam halaman web. Contoh halaman tag yang berguna termasuk A untuk hyperlink, table untuk table, TR untuk baris tabel, TH untuk header tabel, dan TD untuk sel tabel. Dan di sini seperti yang Anda lihat dari output di atas, tag HTML karena datang dengan atribut seperti kelas, rf, src, dan lain-lain. Terus slide selanjutnya. Nah, untuk metode untuk mengekstrak dan mencetaknya hyperlink adalah al-link sama south.final or link in al-link dan print link.href. Nah, untuk mencetak slide selanjutnya. Nah, untuk mencetak baris tabel saja, ketik tr di sub_final seperti gambar tersebut. Next. Nah, tujuan dari tutorial ini adalah untuk mengambil data tabel dari halaman web dan mengubahnya menjadi kerangka data untuk memanipulasi yang lebih mudah menggunakan Python. Nah, di bawah ini adalah perorangan for yang mengiterasi melalui baris tabel dan mencetak sel dari baris tersebut. Itu for row, in row, td sama dengan row l, dan print di tab. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Setelah itu, cara termudah untuk menghapus tag HTML adalah dengan menggunakan Beautiful Shop. Masih slide mau. Cara termudah untuk menghapus tag HTML adalah dengan menggunakan Beautiful Shop dan hanya perlu satu baris kode untuk melakukan masukan string. Yang dengan ke Beautiful Shop dan gunakan metode get_rect untuk mengekstrak teks tanpa tag HTML. Dan sudah ada di gambar. Next. Menggunakan ekspresi reguler sangat tidak disarankan karena memerlukan beberapa baris kode dan seseorang dapat dengan mudah membuat kesalahan untuk membutuhkan pengimporan modul RE atau untuk ekspresi reguler. Kode ini di bawah ini menunjukkan cara membuat ekspresi reguler yang menemukan semua karakter di dalam tag HTML dan menggantinya dengan string kosong untuk setiap baris tabel. Nah, di sini sudah ada kodenya. Terus next. Nah, dan langkah selanjutnya adalah mengonversi daftar menjadi kerangka data dan mendapatkan tampilan cepat dari lewat baris pertama menggunakan pandas, yaitu dengan perintah yang ada di gambar.
Sekian dari saya kembalikan ke Mas Isat. Oke, baiklah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman kami yang telah menjelaskan apa itu data scraping, teknik-teknik data scraping, lalu juga cara mendemokan atau menjelaskan data scraping menggunakan Jupyter. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.